Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengawali perkuliahan dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita lanjutkan dengan berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang teori. Kalau kita belajar memahami tentang hukum, tentunya di situ ada teori yang mengiringinya untuk dapat diterapkan. Jadi suatu konsep hukum dapat diterapkan di dalam masyarakat bila itu ada teori yang mengiringinya. Seperti contoh begini. Saudara pasti mengenal dengan seorang ilmuwan bernama Newton, ya, kalau tidak salah Newton namanya, dia menemukan sebuah teori. Teori apa yang digunakan? Yang ditemukan oleh Newton dan terkenal hingga saat ini, yaitu dia mengeluarkan teori bahwa setiap benda mempunyai massa. Maka ketika dia melempar benda itu dengan massa tadi, maka akan jatuh ke bumi. Jatuhnya benda massa ke bumi disebut dengan teori gravitasi, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah, tolong dibenarkan. Nah, teori gravitasi tadi itu adalah istilah yang disampaikan oleh Newton bahwa sesuatu yang punya massa bila di bumi pasti akan jatuh atau akan kembali jatuh ke tanah. Maka dikenal dengan nama gravitasi. Coba kalau kita balik cerita ini. Ada seorang Uzumaki atau maaf, seorang dari klan Uchiha bernama Sasuke. Sasuke kemudian dia melihat ada sebuah benda, ya. Kemudian benda itu dilempar dan dia mengatakan benda itu memiliki yang namanya cakra. Ketika dia memiliki cakra, maka akan jatuh ke bumi. Nah, teori itu disebut teori Mugen Tsukuyomi misalnya. Misalnya ya. Nah, ini bisa jadi kalau dulu yang mencetuskan namanya Sasuke, maka teori tadi disebut teori Mugen Tsukuyomi. Tapi karena yang menemukan Newton, maka itulah teori gravitasi. Nah, kita nggak usah bahas teorinya itu, tetapi sampai detik ini teori gravitasi digunakan dalam setiap pembahasan fisika. Bahkan di dalam teori apapun itu digunakan. Nah, artinya dalam memahami sebuah gerakan ilmu pengetahuan fisika ada teori. Teori apa? Gravitasi misalnya. Nah, dalam hukum juga sama. Dalam hukum juga memerlukan sebuah teori dalam menerapkan konsep hukumnya. Contoh, dalam konteks hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori legalitas, di mana seseorang itu harus tidak dapat dikenakan sanksi pidana, ditegakkan hukum pidana bila tidak ada dasar hukumnya yang konkret. Itu teorinya. Jadi harus ada norma hukum yang konkret, baru kita bisa menyangsi melakukan delik terhadap orang lain. Dalam hukum perjanjian ada sebuah teori. Teori apa? Teori tentang kebebasan berkontrak, di mana kalau orang mau buat kontrak, maka harus dia diberikan kewenangan sebebas-bebasnya. Ya, karena apa? Karena itu berlaku bagi mereka berdua. Tetapi dalam sebebas-bebasnya ada teori lagi bahwa harus ada itikat baik. Ya, maka walaupun sebebas-bebasnya, tetapi harus didasarkan atas itikat baik. Ada juga teori tentang kesepakatan bahwa dalam perjanjian itu harus didasari atas kesepakatan. Teorinya apa? Teori konsensualisme. Nah, bila kita tadi memahami tentang teori tadi, sekarang kita bawa ke dalam memahami hukum adat. Di dalam hukum adat juga ada teorinya, saudara sekalian. Jangan sampai Anda tidak paham hukum adat dan tidak paham teori yang diterapkan. Kenapa ada hukum adat di Indonesia? Bagaimana penerapan hukum adat itu? Nah,
Sebelum kita berbicara mengenai hukum adat, maka kita membahas tentang sejarah penerapan teori atau penerapan hukum adat. Sejarah penerapan teori, penerapan hukum adat. Nah, jadi yang saya jelaskan penerapan teori, teori terhadap penerapan hukum adat gitu ya. Jangan sampai nanti Anda bingung. Sejarah sebelum Belanda, kita paham bahwa ketika Belanda, kolonial Belanda ada di Indonesia, itu sudah ada VOC. Tentunya ketika keberadaan VOC ada di Indonesia, atau waktu itu disebut dengan Hindia Belanda, atau disebut dengan jajahan Belanda, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia, belum ada negara Republik. Ya. Kalau kita melihat belum ada negara Republik, lantas apa yang ada di dalam wilayah Hindia Belanda? Karena tidak semua wilayah di Hindia Belanda itu mencakup Sabang sampai Merauke, gitu ya. Nah, di dalam wilayah tersebut sudah ada sistem pemerintahan, sudah ada sistem kerajaan yang ada. Sistem pemerintahan dan sistem kerajaan yang ada itu sebagian besar adalah kerajaan-kerajaan Islam atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam berbasis pada nilai-nilai agama. Berbasis pada nilai agama itu, mereka kerajaan yang berdiri itu sudah punya sistem pegangan hukum yang didapat dari hukum agama mereka. Catatan sejarah menjelaskan hukum Islam berkembang. Ya, kerajaan Islam di era dekat-dekat tahun 1900 ini sudah sangat berkembang. Ya, dulunya kan Hindu Buddha sudah runtuh, datanglah kerajaan Islam. Kerajaan Islam bertahan sampai masa-masa pemerintahan Belanda. Setidaknya ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Banten, kerajaan Mataram, Demak, kerajaan Gorontalo, kerajaan banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke, intinya sebagian besar kerajaan yang dimana itu berbasis agama Islam. Meskipun ada juga yang tidak berbasis agama Islam, ya, tetapi yang secara interaksi langsung dengan pemerintah Belanda, secara komunikasi, berbisnis, berusaha, berinteraksi dengan Belanda adalah kerajaan yang berbasis agama Islam. Nah, kerajaan Islam ini ada eksis setelah runtuhnya kerajaan Belanda. Nah, pada praktek budaya masyarakat, tentu ketika kita masuk pada cerita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah negara Indonesia ya, atau wilayah negara Indonesia dahulu itu tentunya punya mekanisme sendiri dalam menyelesaikan perselisihan. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa walaupun hidup di kerajaan Islam, namanya perselisihan itu pasti ada. Perselisihan itu antara siapa? Tentu antara pemerintah raja dengan masyarakat bisa bisa jadi ada, atau antara masyarakat dengan masyarakat, ya, karena itu sebuah perselisihan itu pasti ada. Nah, di dalam konteks pembahasan perselisihan antara masyarakat dengan masyarakat pada era itu, maka ada sebuah budaya penyelesaian perselisihan yang dimana budaya ini dilaksanakan dalam konteks kerajaan Islam, ya. Di era itu ya di wilayah Indonesia itu adalah praktek tahkim. Apa itu tahkim? Tahkim adalah praktek di mana mendatangkan seseorang yang dianggap paham dari pihak A. Ada dua orang berselisih, satu dan dua. Pihak satu membawa ahlinya, pihak dua membawa ahlinya untuk membahas sebuah perselisihan yang dihadapi oleh pihak satu dan dua. Kemudian ahli tadi berdasarkan hukum Allah, hukum Tuhan, hukum yang dia anut dalam pegangan dia harus memberikan sebuah keputusan yang dianggap benar sesuai dengan yang diyakini. Maka itulah yang dinamakan dengan tahkim. Tahkim sendiri kalau kita lihat ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bila ada perselisihan maka datanglah seorang yang paham hukum
dari pihak kamu dan pihak dia, maka selesaikanlah itu secara damai. Itulah disebut dengan tahkim. Nah, tahkim ini ada praktik yang sudah ada dalam menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dalam budaya kerajaan Islam di era era itu, ya, di era Belanda itu ya. Artinya apa? Artinya mekanisme tahkim ini meskipun itu dilaksanakan oleh kerajaan Islam pada zaman kolonial Belanda, ya, dan kerajaan Islam itu bukan merupakan sebuah negara republik, tetapi konsep penyelesaian perselisihan tahkim ini itu didasari atas keyakinan hukum agama Islam yang ada dalam hadis, yaitu tahkim. Oke, sekarang lanjut ke materi ke poin selanjutnya. Tidak hanya tahkim, ternyata ada juga budaya yang namanya pemerintah atau kerajaan itu mengangkat yang namanya kodi. Apa itu kodi? Kodi itu adalah ibaratnya hakim. Anda tahu hakim? Hakim pengadilan. Hakim pengadilan itu bahasa Arabnya adalah kodi. Kodi itu apa? Diangkat pada zaman itu, kodi diangkat oleh raja untuk mewakili kepentingan raja dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Seorang hakim, seorang kodi, dia harus seorang ulama. Ulama artinya jamak dari orang yang memiliki ilmu. Kalau orang yang memiliki ilmu disebut dengan orang yang alim. Tapi kalau ulama itu jamak dari orang-orang yang banyak orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ulama itu adalah jamak dari orang-orang yang berilmu. Berarti berilmu apa? Banyak ilmunya. Nah, ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu hadis, ilmu banyak macam-macam sekali. Nah, apa relevansinya, saudara sekalian? Relevansinya adalah mekanisme yang dahulu diawali dengan tahkim yang di mana bersifat dari para pihak masing-masing, kemudian menjadi mekanisme kodi. Kodi itu kemudian dari pemerintah, dari raja mengangkat seorang kodi, kemudian perselisihan itu diselesaikan di hadapan kodi, ya. Maka ini adalah sebuah budaya yang dimana apa? Dalam budaya agama Islam ada. Dasarnya apa? Dasarnya tentu dalam hadis dan praktek yang apa ada dalam sahabat Rasul sudah mempraktekkan budaya kodi. Ya, dari zaman Umar, Utsman dan Ali ada budaya kodi dan budaya tahkim. Tentunya itu disampaikan terus sampai kepada warga yang tinggal di kerajaan Islam pada waktu itu. Kemudian ada tauliyah. Nah, tauliyah itu apa? Tauliyah itu berarti ada sebuah mekanisme delegasi dari pemimpin raja. Ya, tauliyah itu mekanisme ya. Mekanisme yang diberikan oleh pemimpin kerajaan kepada petugas kerajaan. Kemudian petugas kerajaan itu memberikan mekanisme kepada orang yang ditunjuk, diangkat untuk yang namanya menyelesaikan perselisihan. Nah, jadi ada delegasi. Delegasi itu apa? Pemberian kewenangan. Itu namanya tauliyah. Nah, saudara sekalian, dari gambaran ini, setidaknya mekanisme perselisihan ini sudah ada di dalam kerajaan Islam di Indonesia pada era itu. Apa konsekuensinya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika ada mekanisme tahkim semacam ini, itu nanti akan ditanya, ini mekanisme budaya, hukum adat, atau hukum Islam? Gitu kan pertanyaannya. Karena kita tahu bahwa praktik tersebut mau tidak mau ada dalam budaya masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Tetapi ternyata eh, itu mekanisme itu didapat dari ajaran basic agama Islam. Nah, kalau ingin ditanya, ini hukum adat atau hukum agama? Ya, itu pertanyaannya. Maka dari itu, untuk bisa menjawab itu, kita gunakan teori. Teori yang pertama adalah teori resepsi inkompleks. Ya, dicatat baik-baik ya. Teori yang pertama adalah teori resepsi inkompleks. Teori resepsi inkompleks yang digagas oleh Vandenberg. Teori di mana penerapan hukum di masyarakat itu dengan menerima keseluruhan. Bulat-bulat. Ya, bulat-bulat itu berarti general, ya, terhadap agama yang dianut oleh golongan masyarakat. Artinya di sini
Kalau kita berbicara teori resepsi inkompleks, teori resepsi inkompleks itu adalah teori yang di mana segala bentuk perbuatan dari masyarakat sebelum Republik Indonesia merdeka, ya, baik itu berbasis agama atau bukan, maka berdasarkan teori resepsi inkompleks ini itu dinyatakan hukum adat. Dinyatakan hukum adat. Kenapa itu dinyatakan hukum adat? Oke, saudara sekalian, ini catat juga baik-baik bahwa Indonesia itu pada zaman era kolonial Belanda ada tiga golongan penduduk. Tiga golongan penduduk ini berkonsekuensi terhadap jurisdiksi penegakan hukum. Kalau hukum bagi orang-orang yang Eropa dan Timur asing, maka hukum mereka berlaku Kitab Undang-Undang Belanda, Civil Code, atau Kitab Undang-Undang Hukum Belanda. Jadi mereka ketika ada perselisihan, mereka menggunakan hukum Belanda. Orang Eropa, orang asing, orang Timur asing di Indonesia itu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Belanda. Bagaimana dengan orang yang bukan Eropa dan Timur asing? Orang yang bukan Eropa dan Timur asing itu kan ada yang namanya orang pribumi. Orang pribumi tidak diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diterapkan apa? Orang Belanda menyebutnya mereka akan diterapkan hukum adat yang mereka lakukan, ya, gitu ya. Nah, konsekuensinya adalah ketika ada tiga golongan penduduk ini, maka jelas orang Eropa pakai hukum BW, orang Timur Asing pakai hukum BW, orang pribumi pakai hukum adat. Ya, hukum adat itu bagaimana mendefinisikan hukum adat? Nah, hukum adat adalah hukum yang diterapkan tidak tertulis dan mereka itu diterapkan diperuntukkan jurisdiksinya untuk masyarakat pribumi. Nah, ada sebuah gambaran tahkim. Tahkim tadi itu adalah hukum yang living law di masyarakat. Ternyata praktek tahkim tadi itu berbasis diambil dari praktek ajaran agama Islam. Nah, ketika Belanda mengkolonial Indonesia, ada pembagian penduduk. Ini ada orang pribumi, diterapkan hukum apa? Kan tidak mungkin diterapkan hukum agama Islam. Mereka membuat terminologi hukum adat. Maka bagi pribumi menerapkan hukum adat. Salah satunya apa? Praktek tahkim tadi. Kalau itu yang dikatakan berbasis pada hukum agama, maka berdasarkan teori resepsi inkompleks yang tadi basicnya agama ataupun bukan agama, secara bulat-bulat menjadi namanya hukum adat. Gitu ya. Tidak semua hukum agama diterima dalam masyarakat bila itu mempunyai hubungan dengan masalah kekeluargaan, perkawinan atau waris. Padahal tidak semua hukum agama yang ada dalam Islam maupun bukan dalam Islam itu berlaku dan hidup di masyarakat. Ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Contoh ada budaya matrilineal. Budaya matrilineal itu adalah budaya seorang istri melamar, seorang wanita melamar laki-laki dan laki-laki itu dimasukkan ke dalam klan wanita. Itu matrilineal. Dalam Islam tidak ada budaya matrilineal. Artinya apa ini? Artinya tidak semua orang Islam yang kemudian dalam masyarakat Indonesia itu menerapkan praktik Islam. Tetapi ada yang benar-benar pure, itu budaya dari mereka sendiri. Artinya tidak semua hukum agama diterima, gitu ya. Ataupun perkawinan. Ya, dalam konteks perkawinan, tidak semua rukun dan syarat perkawinan itu berbasis agama Islam. Ada yang membuat syarat lebih lagi. Ya. Contoh ya, dalam hukum Islam itu yang namanya rukun nikah itu kan contoh ada laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada dua orang saksi, ada yang namanya ijab kabul.
Ternyata ada budaya masyarakat yang mewajibkan membayar uang panai. Kalau tidak membayar uang panai, tidak bisa sah nikahnya. Nah, itu kan berarti ada hal yang lebih di mana tidak semua budaya agama Islam itu menjadi praktik dalam adat adat seseorang, masyarakat ya, hukum adat masyarakat. Ada kritik bahwa hukum adat itu hukum asli Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Teori yang kedua ada teori resepsi. Teori resepsi ini digagas oleh Cornelius van Vollenhoven. Siapa itu van Vollenhoven? Yang dimana dia adalah murid dari Van den Berg. Kemudian dilengkapi oleh Terhar, disetujui oleh Terhar. Apa menurut teori resepsi? Jadi yang kedua resepsi. Yang pertama resepsi in kompleks. Yang kedua teori resepsi. Teori resepsi mengatakan hukum agama baru dapat diterapkan dan diakui menjadi hukum, maksudnya hukum adat ya, bila hukum adat itu menerimanya. Artinya, posisi hukum agama masih di bawah dari hukum adat. Jadi, kalau tadi kita berbicara yang teori pertama itu tidak pandang bulu, mau itu dia dari basic agama, mau itu dari basic bukan agama, karena ini kepentingannya buat penegakan hukum, hukum adat bagi masyarakat pribumi, maka semua dinyatakan hukum adat. Berbeda dengan resepsi inkompleks, kalau resepsi itu dia memilih-milih lebih fokus. Artinya apa? Hukum agama baru dapat diterapkan menjadi hukum adat. Jadi baru dapat dijadikan hukum adat kalau hukum masyarakat adat itu menerimanya, mempraktekannya, dan hidup. Ya, maksudnya hukum agama yang dilakukan masyarakat adalah sama dengan melakukan hukum adat. Artinya keberadaan hukum agama yang dianut masyarakat diterima. Contohnya begini. Em, Kalau ada hukum agama, ini contohnya, hukum Islam belum tentu berlaku bagi umat Islam bila belum menjadi hukum adat. Contohnya adalah ada praktek budaya hukum agama, tetapi praktek budaya hukum agama itu ternyata tidak menjadi budaya living law yang dilakukan oleh masyarakat di situ. Maka secara hukum, maka tidak secara teori resepsi, maka budaya hukum agama itu tidak menjadi hukum adat. Contoh nih, dalam Islam itu setiap seseorang yang melakukan perzinahan, maka akan dirajam. Dirajam itu adalah seorang yang terbukti melakukan perzinahan, maka akan dimasukkan ke dalam tanah, disisakan kepalanya, kemudian dilempar sampai meninggal. Nah, ini budaya dalam hukum Islam. Ini adalah kaidah dalam hukum Islam. Kaidah dalam hukum Islam ini coba kita masukkan di gambaran masyarakat Islam di Indonesia. Contoh di Indonesia, di Jawa. Ada tidak praktek rajam itu? Kalau tidak ada, berarti tidak semua hukum agama itu menjadi budaya hukum adat di Jawa. Ya. Tetapi kalau itu ada, maka itu menjadi hukum adat. Misalkan ya, misalkan ada praktek rajam di Jawa misalnya, misalkan ya. Ketika orang terbukti melakukan perzinahan maka dirajam, maka bisa jadi hukuman rajam itu adalah adalah hukum adat. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori resepsi ini. Kenapa? Karena hukum rajam tadi dipraktikkan dan hidup. Paham? Yang kedua, contoh tentang budaya potong tangan. Di dalam hadis ada itu dijelaskan seseorang yang mencuri maka dipotong tangannya. Coba kalau kita praktekkan di Indonesia, ada masyarakat di Bali misalnya, atau ada masyarakat di X mempraktekkan di mana bila terjadi pencurian tangannya dipotong. Maka berdasarkan teori resepsi, yang di mana budaya potong tangan itu diambil dari kaidah hukum Islam, diterapkan oleh masyarakat Muslim di Pulau Jawa misalnya, maka secara teori resepsi tadi, kaidah potong tangan itu jadi hukum adat. Ya, paham ya? Tapi kalau tidak hidup, misalnya kita lihat misalnya, ternyata kaidah potong tangan itu tidak diterapkan di masyarakat Jawa, maka
dia tidak menjadi hukum adat. Jadi hukum adat itu apa? Hukum yang dimana baik itu dari agama atau bukan, dan sudah menjadi budaya, dipraktekkan menjadi living law, maka itulah hukum adat. Teorinya apa? Teori resepsi. Jadi ya di situ ada spesifiknya bahwa yang namanya hukum adat haruslah hukum yang hidup. Hukum yang hidup di masyarakat dan ditegakkan. Maka itulah hukum adat. Ya. Kalau yang incomplete tadi, semua hukum, maupun nggak hidup gitu ya, agama atau bukan agama, jadilah hukum adat. Tetapi kalau resepsi, khusus yang sudah living law saja. Nah, di Indonesia, saya meyakini bahwa hukum teori resepsi ini setidaknya akan berlaku dan bisa diterapkan sepanjang itu hukum itu, budaya itu lahir tidak bertentangan dengan atau tidak didasari dari praktek hukum agama, baik itu agama Islam atau non-Islam, dan hukum itu murni dari masyarakat adat. Ya, ya seperti halnya contoh, contoh budaya matrilineal. Ya, itu tentu tidak ada dalam hukum Islam, tetapi itu hidup kan, maka secara resepsi diterima sebagai hukum adat. Jadi kalau ditanya praktek praktek hukum adat dalam konteks kekerabatan adalah praktek budaya matrilineal. Itu adalah praktek yang secara teori resepsi dapat dibenarkan. Gitu. Kemudian apa? Praktek yang di Indonesia ini ada yang namanya berbagai macam penganut agama, aliran-aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini tidak percaya agama, tetapi dia percaya dari kehendak nenek moyang mereka. Kehendak nenek moyang mereka tentu diambil dari apa? Dari turun-temurun. Bisa jadi turun-temurun itu pure tidak berbasis atau tidak berbasis atau berdasar dari hukum agama. Maka budaya tadi kalau tetap ditegakkan, dihormati, maka itulah tetap teori berdasarkan teori resepsi itu menjadi hukum adat. Saudara sekalian, walaupun di Indonesia sudah saat ini tidak lagi dibagi dalam golongan penduduk, ada yang namanya pribumi ataupun asing ataupun Eropa, ya. Tetapi praktek hukum adat ini tetap dihormati. Ya, ingat ya, walaupun kan dulu kan secara sistem hukum, hukum adat itu bagi golongan pribumi diperuntukkan. Tapi karena golongan penduduk itu sudah dihapus, tidak ada lagi, kita hanya ada WNI dan WNA. Tentunya hukum adat ini diperuntukkan bagi WNI. Kalaupun WNA ya itu saya belum tahu ada teorinya ya. Tetapi dalam konteks WNI ini, maka warga itu bebas memilih sepanjang tidak ada undang-undang yang konkret mengatur perbuatan itu. Ya, sepanjang tidak ada undang-undang yang konkret mengatur perbuatan itu. Artinya bebas menggunakan hukum adat ataupun dengan hukum BW ataupun dengan hukum agama dia. Contoh waris. Waris itu adalah saat ini tidak ada undang-undang secara khusus. Maka masyarakat bebas memilih menggunakan, dia mau pakai budaya leluhurnya, turun-temurun dengan adatnya, atau dia, kalau dia beragama Islam, tentu dia terikat dengan hukum Islam. Kalau dia bukan non-Islam, maka dia bisa menggunakan BW. Nah, itu ya, yang masih hidup berarti dalam konteks teori resepsi saat ini adalah waris. Apalagi mungkin dengan praktek-praktek mekanisme kepemilikan barang. Ya, saya tidak tahu, tergantung dari observasi masyarakat adat masing-masing. Kemudian resepsi ya, itu ada istilah STBL. Ya, STBL ini artinya Stadtblad. Stadtblad tahun 1929 nomor 221. Di dalam Stadtblad itu tertulis norma hukum Islam harus diterima lebih dahulu oleh hukum adat.
Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, juga tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan Belanda. Ini adalah sebuah politik hukum. Artinya apa? Politik hukum Belanda untuk bisa mengesampingkan hukum Islam. Kenapa? Karena sebagian mayoritas praktek-praktek hukum adat itu yang berinteraksi dengan Belanda itu adalah orang-orang Islam kan. Mayoritas kerajaan Islam, kerajaan yang besar-besar kerajaan Islam. Kerajaan Islam tentu menerapkan hukum Islam. Ketika dijajah Belanda, Indonesia dikolonialisasi Belanda, maka Belanda juga tidak serta-merta eh, menerapkan hukum Islam itu bisa diterapkan apa tidak. Tidak. Maka hukum Islam yang mau diterapkan sebagai hukumnya pribumi untuk orang pribumi, maka harus diterima lebih dahulu oleh hukum adat. Artinya apa ini? Artinya ini adalah penerapan teori resepsi. Norma hukum Islam, kalau norma itu tidak living law di masyarakat, maka tidak bisa dikatakan sebagai hukum adat. Tapi kalau norma hukum Islam tadi living law di masyarakat, maka itu menjadi hukum adat. Ya, contoh nih, ada pertanyaan, silakan Anda jawab nanti. Ada praktek perkawinan. Ya, perkawinan di Bali, di Sunda, di Aceh, di Jawa. Perkawinan itu dia dalam praktek budaya masyarakat adat, praktek itu adalah harus ada laki-laki dan perempuan. Ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul, ada akadnya. Pertanyaan ini timbul. Kira-kira praktek nikah tadi itu hukum adat atau hukum Islam? Ingat ya, kalau dalam Statblad ini mengatakan hukum Islam harus diterima. Jadi hukum Islam itu kalau sudah diterima di masyarakat, living law dipraktekin di masyarakat, maka itu menjadi hukum adat. Menurut Statblad 1929 nomor 221. Artinya apa? Artinya menurut Statblad ini, praktek rukun Islam, rukun nikah tadi yang adanya saksi, wali, adanya ijab kabul, adanya pasangan suami istri tadi, itu secara teori resepsi dinyatakan sebagai hukum adat. Paham? Padahal kita sebagai umat Islam mengatakan ini bukan hukum adat, ini hukum Islam. Kenapa? Karena prakteknya berbasis pada hukum agama Islam. Tapi Belanda ketika ingin menerapkan jurisdiksinya terhadap golongan pribumi kan harus ada terminologi hukum adat. Hukum adat berlaku bagi masyarakat pribumi. Ternyata hukum adat itu berbasis pada nilai-nilai agama. Maka suatu hukum yang berbasis pada nilai agama bisa menjadi hukum adat bila sudah menjadi living law. Nah, praktik rukun nikah tadi itu sudah jadi living law. Maka di situ kemudian Belanda mengatakan itu adalah hukum adat. Paham sampai sini? Tentunya kita kan berpikir, loh kok bisa itu jadi hukum adat? Harusnya itu hukum Islam. Nah, gitu ya. Maka dijawab oleh Hazairi. Teori yang ketiga adalah teori resepsi exit. Teori resepsi exit. Jadi ada berapa? Teori resepsi inkompleks, teori resepsi, dan yang ketiga adalah teori resepsi exit. Nanti Anda harus hafalkan itu. Teori resepsi inkompleks, Vandenberg. Teori resepsi Van Vollenhoven, Terhar. Teori resepsi exit, Hazairin. Nah, yang ketiga ini adalah Hazairin. Hazairin menjelaskan bahwa teori ini menegaskan bahwa teori resepsi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila konteks sila pertama, di mana pelaksanaan hukum agama tidak harus jadi hukum adat. Jadi dia menentang Statblad tadi ya. Statblad 1929. Jadi apa? Kalau itu sudah hukum agama, tidak usah diubah-ubah terminologinya jadi hukum adat. Karena itu memang basicnya hukum agama. Itu teori resepsi exit. Jadi Hazairin untuk melawan teori resepsi tadi membuat yang namanya teori baru yang namanya teori resepsi exit. Teori resepsi exit didasari setelah Indonesia merdeka,
Di Indonesia itu kita mempunyai yang namanya Konstitusi 1945 dan Pancasila sebagai pedoman. Di dalam konstitusi Indonesia mengakui adanya agama. Indonesia adalah negara yang percaya terhadap agama, pasal 29 ayat 1, dan di mana dengan agama tadi, tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memeluk. Satu, memeluk. Yang kedua, untuk beribadah sesuai dengan apa yang dipeluknya. Dari dasar tadi, maka kalau ada praktek fikih kawin Islam, bahwa nikah itu rukunnya harus ada ini, maka itu ibadah dalam agama Islam. Kenapa menjadi terminologi hukum adat? Itu menurut Hazairin. Maka Hazairin menganggap ini sebuah kesalahan. Harus diperjelas bahwa tidak semua teori itu resepsi. Ada yang exit apa? Sepanjang itu terbukti bahwa itu norma agama, itu hukum adat itu berbasis pada dasar agama, maka itu disebut dengan teori resepsi exit. Kenapa teori resepsi exit digagas? Karena setelah Indonesia merdeka, ilmuwan-ilmuwan mulai membuka literasi, membuka fakta, membaca literasi, terutama Islam. Ilmuwan-ilmuwan Islam mulai berpikir, mulai mencari tahu. Ada sebuah terminologi yang dibuat Belanda untuk menamakan hanya sebatas untuk menerapkan jurisdiksi hukumnya, yaitu hukum adat untuk masyarakat pribumi. Ternyata mereka tidak melihat bahwa di dalam budaya masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu yang ingin diterapkan sebagai satu kata yaitu hukum adat itu ternyata berdiri dari berbagai macam-macam dasar. Ada yang dasar agama, dasar kepercayaan, dasar animisme, dasar dinamisme. Nah, maka itu semua harus dipisahkan. Ketika dipisahkan, maka yang berbasis agama ya agamalah itu. Katakan itu sebagai hukum agama. Jangan katakan itu sebagai hukum adat. Tetapi yang itu murni hukum adat, katakan itu hukum adat. Saya ambil contoh tadi uang panai. Uang panai bagi masyarakat Bugis itu menjadi absolut. Tetapi perkawinan dalam Islam tidak perlu membayar uang panai yang besar. Nikah itu sepanjang rukun dan syarat terpenuhi, maka itu sah. Tetapi ditambahkan dengan pembayaran uang panai. Artinya, mana yang hukum adat, mana yang hukum Islam. Hukum Islam tadi rukun dan syaratnya, itu hukum Islam, pembayaran uang panainya, itu berarti adalah living law budaya masyarakat Bugis masing-masing. Nah, dibedakan di situ ya. Ternyata apa? Dibutuhkan dengan implementasi hukum Islam. Kenapa? Ternyata keberadaan hukum Islam saat ini juga sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena Indonesia saat ini sudah memiliki budaya hukum yang diambil dari hukum Islam. Bahkan itu sudah menjadi sebuah norma hukum peraturan perundang-undangan. Contohnya undang-undang zakat, undang-undang wakaf. Maka ada mata kuliah hukum zakat dan wakaf. Ya, ada undang-undang haji dan sebagainya. Baik, saya pikir cukup untuk teori. Jadi kita masih bahas tiga, masih ada satu teori lagi. Kita akan bahas pada pertemuan ke-6 nanti. Terima kasih. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf, saya mengeser materi yang terlambat karena sempat merasakan adaptasi dalam bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.